Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dr. Asep Suryana MSI, serta teman-teman mahasiswa pendidikan sosiologi kelas B angkatan 2024 yang saya hormati dan banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada Zoom tugas mata kuliah nalar kritis dan retorikanya dalam keadaan sehat untuk melaksanakan presentasi tugas ujian akhir semester. Nah, izin memperkenalkan diri, nama saya Anis Rahmawati. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 5 yang hari ini akan membantu jalannya presentasi. Nah, kelompok 5 pada tugas ujian akhir semester kali ini membawakan isu publiknya tentang ancaman ekologi akibat deforestasi Sumatera. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Operator boleh tolong di slide. Kelompok 5 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Anis Rahmawati, ada Diana Nurul Husna, lalu yang ketiga ada Fitri Handayani. Boleh tolong di slide. Di sini klaim kami adalah tentang nyawa alam terusik oleh manusia. Nah, deforestasi di Sumatera ini bukan lagi sekadar kerusakan hutan, tetapi tindakan perusakan ekologi yang secara perlahan mulai menghapuskan keanekaragaman hayati, lalu merusak keseimbangan alam dan mengancam keberlangsungan hidup manusia, seolah-olah kita ini sedang menggali kuburan lingkungan kita sendiri. Ini merupakan bentuk kerusakan ekologi yang nyata dan berlangsung secara perlahan, tapi dampaknya itu sangat besar yang kita rasakan. Hutan yang seharusnya menjadi paru-paru bumi, menjaga keseimbangan alam dan rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, kini justru terus menyempit akibat pembakaran liar, terus alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Ketika hutan hilang, yang terdampak bukan hanya alam, tapi juga manusia. Dampak yang kita rasakan seperti siklus air mulai terganggu, banjir, longsor, itu semakin sering terjadi, lalu suhu lingkungan yang mulai nggak stabil. Nah, satwa-satwa liar juga mulai merasakan kehilangan habitatnya nih. Lalu mau tidak mau ketika rumah mereka dirusak, otomatis mereka akan masuk ke wilayah kita, wilayah manusia, karena rumah dan habitatnya sudah dirusak oleh manusia. Sehingga konflik antara manusia dan hewan pun tidak bisa dihindari. Di titik ini kita perlu juga mengakui bahwa manusia itu bukan hanya korban dari bencana lingkungan, tapi juga penyebab utamanya. Nah, masalahnya deforestasi ini sering dibungkus dengan alasan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Padahal ya realitanya pembangunan yang mengorbankan alam sebenarnya sedang menyiapkan krisis baru. Kita seperti sedang menggali kuburan lingkungan kita sendiri, menikmati keuntungan sesaat, tapi meninggalkan kerusakan yang berjangka panjang. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka masa depan generasi berikutnya akan dihadapkan pada krisis air, pangan, dan lingkungan hidup yang semakin parah. Jadi pertanyaan nyawa alam terusik oleh manusia itu bukan sekedar kalimat provokatif, namun ini adalah bentuk refleksi untuk kita semua. Apakah kita mau terus menjadi bagian dari masalah ini atau mulai mengambil peran sebagai bagian dari solusi? Karena pada akhirnya menjaga alam bukan hanya soal menyelamatkan hutan, tapi juga soal menyelamatkan kehidupan manusia itu sendiri. Boleh tolong slide? Lalu di sini ada reason yang pertama tentang deforestasi mempercepat kehancuran ekosistem alami. Nah, di sini ada evidence satu, yaitu setiap hektar hutan yang hilang, berarti hilangnya habitat spesies langka yang akhirnya dipaksa punah sebelum sempat diselamatkan. Nah, deforestasi di Sumatera ini secara langsung emang mempercepat kehancuran ekosistem alami yang selama ini tuh terbentuk melalui proses alam dan dalam waktu yang sangat panjang. Hutan bukan hanya kumpulan pohon, tapi sebuah sistem yang emang sistem kehidupan yang saling terhubung antara tanah, air, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ketika satu bagian itu dari sistem itu dirusak, maka seluruh keseimbangan ekosistem lainnya ikut mulai terganggu. Nah, penebangan hutan secara besar-besaran menyebabkan rusaknya rantai makanan, menurunnya kualitas tanah, serta kehilangan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Nah, setiap hektar hutan yang hilang berarti itu hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies, termasuk satwa-satwa langka seperti orang hutan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Hewan-hewan ini mulai kehilangan ruang hidupnya, sumber makanan, dan tempat berkembang biak mereka. Akibatnya mereka terpaksa pindah nih ke wilayah manusia, lalu stres lingkungan, bahkan banyak yang mati sebelum sempat beradaptasi. Dalam kondisi seperti ini, kepunahan itu tidak lagi terjadi secara alami, tetapi emang dipaksakan oleh aktivitas manusia. Lebih jauh lagi, kerusakan ekosistem ini bersifat domino. Ketika satu spesies hilang, maka spesies lainnya itu yang bergantung padanya itu ikut terancam. Misalnya, hilangnya hewan pemancar biji akan menghambat regenerasi hutan, sehingga hutan semakin sulit pulih. Ini menciptakan lingkungan kerusakan yang terus berulang. Jika deforestasi terus terjadi tanpa kontrol yang tegas, maka Sumatera
berpotensi kehilangan kekayaan ekosistemnya secara permanen. Dengan kata lain, deforestasi bukan hanya soal berkurangnya luas hutan, tapi soal hilangnya sistem kehidupan yang tidak bisa digantikan. Ekosistem yang rusak membutuhkan puluhan bahkan ratusan untuk bisa pulih, sementara kerusakan bisa terjadi hanya dalam hitungan hari. Inilah alasan mengapa deforestasi harus dipandang sebagai ancaman serius, bukan sekedar persoalan lingkungan biasa. Lalu yang kedua ada evidence kedua, hilangnya tutupan hutan membuat siklus air terganggu, menyebabkan banjir dan kekeringan yang seolah-olah menjadi balasan langsung dari alam. Selain menyebabkan hilangnya habitat satwa, deforestasi di Sumatera juga berdampak langsung pada rusaknya siklus air alami. Hutan itu kan memiliki peran penting sebagai penyerap air hujan, penyimpanan cadangan air tanah, sekaligus pengatur aliran permukaan. Ketika tutupan hutan hilang, fungsi-fungsi ini ikut menghilang juga. Air hujan yang harusnya terserap ke dalam tanah justru terus mengalir ke permukaan. Akibatnya menyebabkan banjir yang tidak bisa ditampung uh, dalam waktu singkat. Hilangnya tutupan hutan membuat siklus air itu menjadi tidak seimbang. Di musim hujan seperti sekarang ini, wilayah sekitar hutan itu pastinya mengalami banjir dan longsor karena tanah itu udah nggak mampu lagi menyerap air, menahan air. Sebaliknya saat musim kemarau, daerah yang sama juga bakal mengalami kekeringan berkepanjangan karena cadangan air tanah itu tidak terbentuk dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa deforestasi tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga menciptakan ketidakpastian ekologi yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Nah, fenomena banjir ini dan kekeringan ini seolah menjadi balasan langsung dari alam atas eksploitasi hutan yang berlebihan. Alam merespons tindakan manusia dengan cara yang keras dan tidak bisa dihindari. Sawah mulai terendam, sumber air bersih mengering, dan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Dalam jangka panjang, kerusakan siklus air juga mengancam ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat di wilayah Sumatera. Dengan kata lain, deforestasi mempercepat kehancuran ekonomi ekosistem alami melalui kerusakan sistem air yang seharusnya menopang kehidupan. Ketika hutan hilang, bukan hanya pepohonan yang lenyap, tetapi juga keseimbangan alam yang selama ini melindungi manusia dari bencana. Jika deforestasi terus berlangsung tanpa pengelolaan berkelanjutan, maka banjir dan kekeringan bukan lagi kejadian luar biasa, melainkan resiko rutin yang harus ditanggung oleh masyarakat. Selanjutnya ada evidence reason kedua yang akan dijelaskan oleh Diana Ruhosta. Operator, buat turun slide. Kepada Diana Ruhosta dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu ada reason kedua, yaitu deforestasi menghancurkan keanekaragaman hayati secara brutal. Nah, di sini ada dua evidence untuk mendukung reason tersebut. Yang pertama yaitu satwa endemik kehilangan rumahnya dan terjebak konflik uh, satwa endemik kehilangan rumahnya dan terjebak konflik dengan manusia, seakan kita sedang mengusir mereka dari tanah yang sudah mereka jaga ribuan tahun. Nah, deforestasi yang terjadi secara masif telah menyebabkan satwa endemik kehilangan habitat alaminya. Hutan yang selama ini ribuan tahun menjadi ruang hidup spesies kini dialihfungsikan nih menjadi keperkebunan, terus pertambangan, dan juga permukiman manusia. Nah, akibatnya satwa liar terpaksa berpindah dari wilayah yang sebelumnya ke wilayah yang berdekatan dengan aktivitas manusia sebagai bentuk adaptasi dan juga untuk mempertahankan hidup gitu. Nah, perpindahan tersebut ini meningkatkan sebuah konflik antara manusia dan juga hewan dan satwa liar gitu. Satwa liar itu dianggap sebagai ancaman karena memasuki lahan pertanian atau permukiman. Padahal perilaku tersebut merupakan respon terhadap rusaknya habitat dan berkurangnya sumber makanan. Nah, konflik yang terjadi ini kerap berujung pada pengusiran hingga yang paling parah yaitu pembunuhan satwa liar, satwa langka. Nah, selain itu, deforestasi ini juga merusak keseimbangan ekosistem karena setiap spesies kan pasti memiliki ekologis penting gitu di dalam sebuah rantai kehidupan. Nah, jika kondisi ini terus dibiarkan, deforestasi tidak hanya menghilangkan hutan secara fisik, tetapi juga menghancurkan keanekaragaman hayati yang sangat sulit untuk dipulihkan. Nah, selanjutnya yaitu ada evidensi yang kedua, rantai makanan di hutan membuat ekosistem kehilangan stabilitas seperti domino yang sengaja dijatuhkan satu persatu. Nah, rantai makanan di hutan itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem melalui keterikatan antara organisme satu sama lain, mulai dari tumbuhan sebagai produsen, lalu juga hewan herbivora sebagai tingkat pertama, dan yang paling atas yaitu predator sebagai puncak mengendali populasi. Nah, ketika deforestasi terjadi, tumbuhan dan habitat alami sebagai komponen utama rantai makanan mengalami sebuah kerusakan, sehingga alur energi dalam ekosistem itu akan terganggu dan keseimbangan menjadi tidak stabil. Nah, hilangnya vegetasi ini menyebabkan berkurangnya sumber makanan bagi hewan herbivora, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya populasi karnivora akibat kehilangan mangsa. Nah, tentunya kerusakan ini tuh berlangsung seperti efek domino, di mana hilangnya satu unsur ekosistem akan mempengaruhi unsur lainnya. Nah, akibatnya hutan menjadi rapuh, sulit untuk pulih, dan tidak lagi mampu untuk menjalankan fungsi ekologisnya secara optimal.
sehingga menunjukkan bahwa deforestasi ini menimbulkan dampak yang berantai yang melemahkan stabilitas ekonomi ekosistem dalam hutan. Cukup dari saya. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Dian atas penjabarannya. Boleh tolong di slide. Lalu ada reason ketiga di sini yang akan dijelaskan oleh Fitri Handayani. Kepadanya dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai reason saya yang ketiga, yaitu deforestasi memukul balik manusia melalui bencana ekologis. Nah, di sini ada dua evidence. Yang pertama itu adalah kabut asap dari pembakaran hutan mengancam kesehatan jutaan orang dan menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan sekedar isu alam, tetapi langsung menyerang tubuh manusia. Nah, yang kita tahu, kenapa sih bisa terjadi yang namanya pembakaran hutan? Nah, pembakaran hutan ini biasanya terjadi karena adanya oknum-oknum yang ingin membuka lahan di daerah perhutanan tersebut, sehingga mereka melakukan pembakaran secara massal agar mendapatkan efisiensi waktu gitu. Nah, padahal mereka tuh nggak tahu apa sih dampak-dampak buruknya dengan pembakaran hutan ini. Tentunya ya akan mudah terbakar dan benar-benar terbakar tanpa sisa gitu, dan sehingga hutan pun akan menjadi kekeringan, dan kabut asap dari pembakaran ini tuh akan sangat berdampak kepada manusia, terutama dampak fisik. Contohnya tuh seperti menyebabkan masalah pernapasan akut seperti ISPA, dan juga memperburuk asma, penyakit paru-paru kronis, iritasi mata, hidung, dan tenggorokan, serta juga resiko kardiovaskular atau serangan jantung dan bahkan stroke yang dimana beresiko kematian. Dan juga ini mengakibatkan masalah neurologis atau kesehatan janin gitu, bayi yang masih di dalam perut gitu. Nah, lalu eh, yang evidence yang kedua ini adalah tanah yang rusak dan hilangnya fungsi resapan membuat desa dan kota rentan bencana, seolah manusia sedang membangun masa depan di atas bom waktu ekologis. Nah, kenapa? Kok hutan bisa kehilangan apa namanya fungsi daya resapannya ya? Karena dengan adanya entah itu pembakaran ataupun penebangan yang dilakukan secara massal tanpa dengan adanya apa ya, dengan adanya solusi-solusi gitu. Nah, ini tuh akan membuat tanah dari hutan tersebut itu tuh jadi mudah longsor gitu. Jadi nggak ada yang namanya resapan air, air hujan yang datang ke hutan tersebut itu nggak dapat tertampung oleh ya pohon-pohon tersebut, tidak bisa ditampung dari akar-akar pohon, tapi langsung menyerap ke tanah, sehingga tanah tersebut itu jadi mudah longsor. Nah, dan juga mengapa kok jadi seolah-olah manusia itu sedang membangun masa depan di atas bom waktu ekologis? Ya karena eh, apa ya, masalah ini tuh bersifat itu akumulatif, terus juga jangka panjang dan juga sulit untuk dipulihkan. Jadi manusia-manusia yang tinggal di daerah tersebut, khususnya Sumatera, itu tuh seperti membangun pemukiman, menjalankan ekonomi, bahkan merancang masa depan mereka di atas fondasi ekologi yang mudah rapuh. Maka dari itu perlu sekali tanggung jawab manusia atas konsekuensi logis dari tindakan ini gitu. Selesai dari eh, evidence saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Fitri atas penjelasannya. Buat tolong slide. Lalu di sini ada acknowledgement dan respon yang akan dijelaskan kembali oleh Diana Rusna dan Fitri Handayani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, di sini yang pertama ada acknowledgement. Uh, Kami mengakui bahwa rangkaian bukti yang ada menunjukkan bahwa deforestasi itu di Sumatera bukan sekadar sebuah kelalaian, tetapi juga tindakan destruktif yang perlahan menjerumuskan ekosistem dan manusia ke jurang kehancuran yang kita gali sendiri. Nah, pembukaan hutan yang masif telah menghancurkan habitat alami, merusak keseimbangan ekosistem, dan juga mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati. Hutan yang harusnya menjadi sebuah penyangga kehidupan justru diperlakukan sebagai objek eksploitasi eksploitasi tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Nah, dampak dari deforestasi tersebut tidak hanya dirasakan oleh alam, tetapi juga oleh manusia. Runtuhnya ekosistem memicu bencana lingkungan, banjir, dan juga tanah longsor, konflik manusia, terus juga konflik dengan manusia dengan satwa, terus juga menurunkan kualitas sumber daya hidup masyarakat. Nah, pada akhirnya deforestasi ini secara perlahan menjerumuskan ekosistem dan manusia ke jurang kehancuran pada sesungguhnya, di mana deforestasi ini sebenarnya diciptakan oleh manusia itu sendiri melalui pilihan dan juga tindakannya yang mengabaikan keberlanjutan. Selanjutnya respon akan dijelaskan oleh Fitri. Kepada Fitri, silakan.
Baik, terima kasih Dian. Jadi di sini saya yang merespons. Jadi setelah tadi kita semua sudah mendengarkan ya dari saya dan beberapa rekan saya menjelaskan mengenai deforestasi di Sumatera ini. Nah, jadi sudah kita dengar nih, deforestasi itu mempercepat kepunahan spesies, terus juga menurunkan keanekaragaman hayati, bahkan juga menimbulkan bencana ekologis bagi manusia ini sendiri. Maka bersikap pasif tidak dinilai tidak rasional dan bahkan tidak etis. Kenapa? Karena kita sebagai manusia seharusnya yang peduli akan satu sama lain itu memiliki kesadaran bahwa kita tuh harus saling membantu juga dan juga bertanggung jawab gitu atas diri kita sendiri dengan alam ini. Bukan hanya untuk di Sumatera, tapi di daerah yang tempat sekarang lagi kita tempati ini. Kita harus apa ya? Kita harus yang namanya nggak boleh buang sampah, menjaga lingkungan, nggak boleh asal membuka lahan, nggak boleh asal menebang-nebang pohon. Kita harus tahu bahwa di dunia ini tuh masing-masing makhluk hidup tuh punya proporsinya masing-masing gitu. Dan juga yang perlu ditegaskan ini kita tuh selain selain dengan kesadaran dari diri kita sendiri juga itu perlu yang namanya penindakan tegas terhadap kerusakan hutan yang dimana hukum di Indonesia itu harus lebih tegas kepada oknum-oknum atau orang-orang yang melakukan tindakan tersebut, pembakaran hutan, bahkan penebangan hutan, yang dimana ya oknum-oknum tersebut, orang-orang tersebut itu benar-benar harus ditindaklanjuti gitu, harus dihukum dengan seberat-beratnya agar mereka tuh merasakan efek jera gitu, karena orang-orang seperti itu tuh hanya memikirkan diri mereka sendiri, hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan dampak jangka panjang ke depannya untuk manusia gitu. Selain itu juga eh, orang-orang tersebut itu harus memiliki tanggung jawab moral dan juga sosial. Seperti apa sih maksudnya tanggung jawab moral dan juga tanggung jawab sosial? Nah, orang-orang seperti itu harus ditekankan bahwa moral dan sosial tuh penting gitu untuk diri mereka sendiri gitu. Mereka harus tahu diri gitu. Jangan hanya memikirkan jangan hanya memikirkan kepentingan untuk diri mereka sendiri seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, lalu kita nih harus menekankan konsep titik tanpa kembali yang dimana jika dibiarkan kerusakan itu tidak dapat dipulihkan seperti yang sudah kita lihat di Sumatera yang sudah terjadi saat ini di mana rumah-rumah banyak yang sudah hancur bahkan sudah terendam lumpur, lalu juga ada berbagai macam seperti keanekaragaman seperti entah itu hewan ataupun bahkan juga apa namanya padi dan lain sebagainya itu tuh sudah semuanya hancur dan udah nggak bisa lagi kita kembali lagi seperti itu membutuhkan waktu yang cukup sangat lama, maka itu kita harus menekankan konsep titik tanpa kembali. Sekian respon dari saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih pada Dian dan Fitri. Boleh tolong slide. Di sini ada bangunan argumen dari presentasi kami terkait tentang 3 reason yang tadi sudah kami jelaskan, lalu ada acknowledgement dan respon, serta ada warannya. Boleh tolong slide lagi? Nah, sampailah sudah presentasi kami pada kesimpulan salah tadi kita mendengarkan tentang reason 1, reason 2, reason 3, serta acknowledgement dan responnya. Sampailah kita di penghujung presentasi yakni tentang kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yakni deforestasi di Sumatera bukan lagi sekedar kerusakan hutan akibat kelalaian, melainkan tindakan destruktif yang secara sistematis menggali kuburan lingkungan kita sendiri. Bukti ini menunjukkan bahwa kerusakan ini memicu reaksi rantai berantai, mulai dari percepatan kepunahan keanekaragaman hayati, lalu terganggunya siklus air, hingga bencana ekologis yang memukul balik uh, kesehatan dan keselamatan manusia. Kita ini seolah-olah sedang membangun masa depan di atas bom waktu ekologis, sehingga sikap pasif bukan lagi pilihan. Kita harus menindak tegas setiap kerusakan sebelum kerusakan ini mencapai titik tanpa kembali. Jika rasionalitas dan tanggung jawab ekologis tidak segera dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan hari ini, maka generasi-generasi yang akan datang hanya akan mewarisi krisis-krisisnya saja yang diciptakan oleh klien kita sendiri. Selain itu, upaya penanggulangan deforestasi harus dilakukan secara kolaboratif melalui penguatan kebijakan, penegakan hukum yang konsisten, serta keterlibatan aktif dari masyarakatnya dalam menjaga dan memulihkan fungsi hutan. Nah, tanpa perubahan nyata dalam cara pandang dan tindakan kolektif terhadap lingkungan, deforestasi ini akan terus menggerogoti keberlanjutan ekosistem Sumatera dan akan memperparah ancaman bagi kehidupan manusia di masa depan. Sekian dari presentasi kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.